Halo sobat, kembali lagi dengan BP Channel. Semoga yang menonton video ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan diberikan kesehatan selalu. Kali ini saya akan membahas film. Film ini mengisahkan seorang pria dan wanita yang sama-sama mengalami patah hati, kemudian mereka dipertemukan di suatu tempat, hingga akhirnya mereka berdua terjebak di hubungan tanpa kepastian dikarenakan sama-sama malu untuk mengungkapkan gimana akhir dari film ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria ini bernama Jack yang ditemani asistennya sedang memilih cincin yang akan digunakan untuk melamar pacarnya. Di sisi lain, seorang wanita bernama Tintin yang baru saja selesai merias mendapatkan pesan dari pacarnya yang bunyinya mengajaknya bertemu nanti malam dan ingin memberikan sesuatu yang seharusnya sudah ia berikan sejak lama. Tintin pun senang melihat itu, dengan yakin pacarnya akan memberikan cincin kepadanya. Hi babe. Pupunta na ako. It's okay. Basta... Setelah beberapa saat menunggu, pacar Jack yang bernama Tricia pun akhirnya datang dan Jack pun langsung melamarnya. Namun Tricia menolak karena dirinya sudah menemukan pria lain dan sudah melamarnya terlebih dahulu. Tricia pun langsung pergi meninggalkan Jack. Di tempat lain, Tintin yang sedang menunggu pacarnya, namun pacarnya itu hanya menitipkan barang kepada supirnya untuk diberikan kepada Tintin. Diketahui pacar Tintin bernama Jericho. Tak lama Tintin mendapatkan pesan dari temannya untuk melihat Facebook milik pacarnya. Setelah dilihat, ternyata Jericho sudah memiliki pacar baru lagi. Hal itu membuat Tintin patah hati. 6 bulan kemudian, Tintin yang bekerja sebagai penata rias sedang mengadakan sesi pemotretan di sebuah resort. Sedangkan di tempat yang sama, Jack yang sudah 6 bulan mengasingkan diri untuk menenangkan diri dihampiri kakaknya untuk segera move on dan segera pulang ke rumah dan mulai bekerja lagi. Don't you think it's time to come home? Pada malam harinya, Tintin yang sedang mengobrol bersama teman-temannya di sebuah resort. Tintin kemudian bercerita kalau dirinya sudah bisa move on. Saat itu juga Jack pun datang. Teman Tintin yang mengetahui Jack sendirian menyuruh Tintin untuk merayunya sebagai pembuktian kalau dirinya sudah benar-benar bisa move on. Tintin pun menyetujuinya. Ako yung may-ari ng resort eh. Singkat cerita, Tintin pun berkenalan dengan Jack karena suasana yang begitu cair. Mereka berdua sampai-sampai bercerita tentang kisah cinta mereka yang pupus. Karena pertemuan yang asik, Jack pun meminta nomor telepon Tintin dan berjanji untuk menemuinya lagi di kota nanti. Anong number mo? Sige. Sweetie. Beberapa hari kemudian, Jack pun akhirnya pulang dan langsung menemui ayahnya dan kakaknya di kantor, dan setelahnya bermain basket bersama temannya. Setelah bermain basket bersama temannya, Jack pun mengirimkan pesan kepada Tintin untuk diajaknya ketemuan. Tintin pun menyetujui. Singkat cerita, mereka pun bertemu di rumah makan. Setelah memesan makanan, mereka pun melanjutkan mengobrol. Di sela-sela obrolan, Tintin melihat foto Toto di Facebook Jack. Tintin pun mengagumi hasil foto Jack dan bertanya ke Jack mengapa dirinya tidak menjadi fotografer saja. Jack pun menjawab sebenarnya dirinya ingin menjadi seorang fotografer, namun usaha ayahnya membutuhkan dirinya, jadi Jack harus mengurungkan niatnya dan bekerja di kantor ayahnya. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu lagi. Jack mengajak Tintin ke bar untuk mencari pasangan ideal mereka masing-masing. Karena pada awal bertemu, Tintin maupun Jack berkata kalau mereka bukan tipe pasangan yang mereka cari. Sesampainya di bar, mereka memilih pasangan masing-masing, namun setelah bertemu dan mengobrol, mereka belum menemukan pasangan yang cocok. Setelah itu mereka berdua pergi ke restoran untuk saling mengobrol. Di sini Tintin bertanya tentang ciri-ciri pria yang benar-benar mencintainya, bukan hanya cinta satu malam. Jack lalu menjelaskan biasanya pria setelah melakukan kencan satu malam, jika pria itu benar-benar mencintainya, maka pria itu akan memberikan sinyal seperti pelukan. Namun jika tidak, maka pria itu tidak tertarik padanya. Kemudian Tintin bercerita bahwa dirinya selama ini tidak pernah merasakan kencan yang layak. Menurutnya, kencan yang layak adalah yang terencana, memesan di restoran, berpakaian yang rapi, dibawakan bunga. Namun berbeda dengan Jack, menurut Jack dimanapun tempatnya asal dengan pasangan yang tepat. Tintin pun kemudian memuji Jack kalau dirinya pria yang romantis.
Keesokan harinya Tintin mengajak Jack ke tempat kerjanya, kemudian Tintin mengenalkan Jack dengan teman fotografernya. Setelah itu Jack mengajak Tintin ke kantornya. Semenjak saat itu hubungan mereka semakin dekat, mereka menghabiskan hari-hari bersama. Singkat cerita, Tintin yang sedang merias temanya yang menikah. Setelah selesai meriasnya, temannya ini menyuruh untuk meninggalkannya dan menyarankan Tintin untuk mencari teman kencan di hari kasih sayang ini. Karena Tintin tak memiliki pacar, kemudian Tintin mengajak Jack untuk menjadikan teman kencan palsu di hari kasih sayang ini. Jack pun menyetujuinya walaupun saat itu Jack ada acara meeting dan menyuruh asistennya membatalkan meeting itu. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Jack sudah mempersiapkan kencan romantis seperti yang dikatakan Tintin waktu itu. Setelah makan dan ngobrol, Jack mengajak Tintin ke rumahnya dan memperlihatkan studio foto baru milik Jack. Jack meminta Tintin untuk menjadi model pertamanya yang difoto. Sampai-sampai Tintin membuka bajunya untuk menampilkan pose seksi terhadap Jack. Karena terbawa suasana, mereka berdua sampai melakukan hubungan mantap-mantap. Keesokan harinya Tintin bercerita dengan temannya tentang kejadian semalam, namun Tintin bersedih karena setelah melakukan hubungan mantap bersama Jack, Jack tidak memberikan sinyal kalau dirinya tertarik dengan Tintin. Sedangkan di sisi lain Jack juga bercerita ke asistennya kalau dirinya menyesal karena tidak memberikan sinyal terhadap Tintin setelah melakukan hubungan mantap-mantap itu. Kemudian asisten Jack menyarankan untuk memberi penjelasan terhadap Tintin. Jack lalu memberi pesan kepada Tintin untuk mengajaknya bertemu lagi nanti malam. Pada malam harinya mereka berdua pun bertemu. Mereka mengobrol sambil menonton televisi, namun suasana tampak canggung. Dengan ekspresi kaku Jack mulai mendekati Tintin hingga mereka berdua melakukan hubungan mantap-mantap lagi. Namun kali ini setelah melakukan hubungan, Jack memberikan sinyal terhadap Tintin dan saat itu juga Jack mendapat pesan dari mantannya yang mengajak Jack untuk bertemu dan mengobrol. Jack lalu menemui mantannya itu. Di sini mantan Jack berkata bahwa dirinya menyesal telah memutuskan Jack. Kemudian Jack bertemu lagi dengan Tintin karena melihat ekspresi Jack seperti ada yang disembunyikan. Tintin bertanya ke Jack apa yang baru saja terjadi. Awalnya Jack tidak ingin memberitahu karena Tintin terus mendesak. Akhirnya Jack berterus terang kalau dirinya habis bertemu mantannya dan bercerita kalau mantannya sebentar lagi akan menikah, dan Jack menjelaskan kalau dirinya tidak melakukan apa-apa dengan mantannya. Tintin tidak mempercayai perkataan Jack dan mengira pasti Jack melakukan hubungan lebih, tidak hanya sekedar bertemu, sehingga Tintin hanya bisa menahan rasa cemburunya karena mereka berdua belum memiliki status yang jelas sehingga ia hanya bisa menahan rasa sedihnya. Setelah itu Tintin bercerita kepada temannya kalau hubungannya dengan Jack sudah tidak benar dikarenakan tidak ada kejelasan antara hubungan mereka berdua. Tintin juga bercerita kalau dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mantannya Jack. Tintin pun hanya bisa bersedih dan berkata ini untuk terakhir kalinya dirinya menangisi seorang cowok. Di sisi lain Jack memberikan surat pengunduran diri kepada ayahnya dikarenakan ia akan melanjutkan usahanya sendiri menjadi tukang fotografer. Ayah Jack hanya bisa mendukungnya. Semenjak saat itu Tintin selalu menghindari Jack. Tiap kali Jack mengirim pesan atau telepon tak pernah ditanggapi. Jack pun berinisiatif untuk mendatangi rumah Tintin. Dengan membawakan bunga dan boneka, Jack ingin memberi kejelasan kepada Tintin tentang hubungannya. Namun saat di depan rumah Tintin, Jack malah melihat Tintin yang sedang bersama mantan pacarnya yang membuatnya tambah sedih. Jack melihat mantannya itu mencium Tintin. Jack pun langsung pergi dari situ. Keesokan harinya mengajak Tintin bertemu lagi dengan bermaksud untuk mengungkapkan perasaannya dan menanyakan kejadian semalam. Namun kali ini Jack harus merasakan sakit hati karena mendapatkan penolakan dari Tintin. Kemudian Jack menyadari apa yang terjadi saat ini dikarenakan ulahnya di masa lalu. Kemudian Jack mengupload video di sosial media yang intinya dirinya meminta maaf kepada seluruh wanita yang pernah dia sakiti. Kini Jack bekerja sebagai fotografer profesional pertamanya. Di sela-sela pemotretan Jack yang tidak fokus dan selalu terbayang-bayang wajah Tintin, sampai-sampai mulai dari pengantin, penata rias, bahkan asisten Jack berganti wajah menjadi Tintin.
Singkat cerita, sesi pemotretan selesai saat Jack melihat hasil dari fotonya. Jack didatangi Tintin. Di sini Tintin mengungkapkan perasaannya kepada Jack kalau dirinya juga menyukainya dan akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan. Jack bekerja sebagai fotografer sedangkan Tintin sebagai tata riasnya Jack dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ingatkan kembali, jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan info terbaru dari channel ini.